Ya, kemarin kita bilang amin itu aman. Ya, Amin. aman artinya tidak ada yang terlalu perlu digusarkan gitu. Ya, perkaranya itu kita tidak ada yang kita anggap terlalu penting gitu. Karena kita punya perkara yang lebih dan satu-satunya kita kita selalu pikirkan kan, apa itu perkaranya? Perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Walaupun belum siap pulang, walaupun belum siap. Tetap memperkarakan bahwa kemana kita pulang gitu. Mungkin hanya ilustrasi di belakang saya ini, tapi saya sengaja. Perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Sadar Mungkin atau kita tidak sadar nih teman-teman ya. Tanya Bu Esther. Ya, jangan tanya saya. Nanti saya yang tanya. Kalau kita sedang, kalau kita sedang ditarik seluruh perhatiannya pada perkara yang akan datang itu, gitu ya, kemana kita mau pulang, itu seluruh eh, apa titik nadir di dalam di dalam manusia batiniah kita, bahkan di dalam manusia jasmania kita itu memiliki kalibrasi ulang, dia memiliki pengaturan ulang gitu. Ketika kita benar-benar menarik seluruh ya perhatian kita itu kepada perkara yang akan datang. Dan tertarik saya malam hari ini karena tadi eh, apa ditanya apa kabar gitu ya. Apa tadi jawabannya? Teman-teman apa kabar? Aman, aman. Aman. Apa Yanti? aman. Aman. Kalau orang Kupang bilang aman itu benar-benar aman ya. Bu Esther apa kabar? Puji Tuhan, Puji bisa Tuhan. dilewati, Pak. Bisa dilewati. Oh, ada kuncul bisa dilewati. Teman-teman, kenapa kita jawab bisa dilewati? Karena gak gampang, Pak. Oke. Itu pernah loh saya bilang gitu tuh. Benar, Pak, benar. Nah, itu realitas kan? Jadi kalau sampai kita bisa lewati itu, Thanks God. thanks God. Kita bisa bilang engkau dibalik semuanya ini. Yes, betul. Gitu. Biasanya orang yang melihat Tuhan dalam setiap perkaranya itu yang bisa ngomong kayak gitu tuh. Gitu. Jadi Bu Esther bilang kita bisa lewati karena tidak mudah dilewati gitu. Alkitab berkata itu memang padang gurun pergumulan dunia gitu, yang kita harus lewati. Via dolorosanya kita gitu. Rasul Yakobus berpesan anggaplah sebagai kebahagiaan. Artinya tidak bahagia sebenarnya. Tapi dia bilang anggaplah sebagai kebahagiaan. Kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu akan membawa kamu kepada buah yang matang pada akhirnya. Utuh dan tak bercacat ketika kedatangan dia yang akan menjemput kamu. Wah, jadi ada janji manis, jangan dilupakan. Ada janji manis di baliknya ya, gitu. Bahwa kamu akan menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Nah, teman-teman, sebenarnya secara Alkitab itu ada yang menarik. Ya, jadi bagi kita orang percaya, nih, ya, bagi kita orang percaya, sebenarnya kita tidak seharusnya berpikir bahwa kita ada di tengah-tengah dunia ini dan sedang menuju ke surga gitu dan mengharap-harapkan untuk sampai ke surga. Saya ulang ya.
Sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak punya pandangan bahwa kita sedang eh, mengarungi ya perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini untuk satu hari nanti berlabuh di kerajaan surga. Yang satu hari nanti itu kita akan sampai ke kerajaan surga. Saya ngomong kerajaan surga ya. Dan akhirnya surga itu sendiri gitu. Seharusnya tidak demikian. Jawaban Bu Esther tadi yang bilang bisa dilewati, itu sebenarnya ada makna di balik itu. Jadi tadi siang saya sedang merenung begitu. Saya belum tahu nih kalau hari ini tuh saya akan diberikan berkat untuk menyampaikan berkat gitu. Tadi siang masih sibuk dengan uh, ladang pelayanan gitu. Masih gitu. Baru tadi sore jam 5-an atau jam 6 gitu. Baru tahu bahwa bisa sharing di sini. Jadi terima kasih teman-teman. Saya bisa kasih waktu kesempatan sharing di sini. Anda mendengarkan? Oke. Alkitab berkata, adakah mukamu berseri-seri kalau engkau sedang berbuat baik? Ya. Apa kabar Pak Tadis? Sukacita senantiasa. Sukacita senantiasa. Pak, Bapak ada teman di grup TikTok tuh yang di-follow oleh Bapak sama Pak Lepri. Tapi dia request ke saya, tapi saya lihat di-follow. Oke, jadi saya nanti tanya Bapak. Karena sekarang banyak nih, banyak ya. Teman-teman yang terkasih, kembali ke poin ya. Jadi waktu dikatakan bahwa bisa dilewati, seharusnya sebagai kita orang percaya, itu tidak berpikir bahwa kita sedang berjalan di tengah dunia ini gitu. Kita memang dari dunia ini dan sedang menuju ke surga. Seharusnya memang tidak demikian. Ini tiba-tiba tadi itu saudara, uh, saya mendapat ilham gitu. Dan Roh Kudus berkata bahwa seharusnya kita itu terbalik. Kita berkata bahwa bisa dilewati itu, ada dimensi yang lebih daripada itu, bahwa sebenarnya kamu itu tidak dari sini loh. Tidak dari sini. Jadi sedang lewat. Wah, saya langsung pikir-pikir. Wah, itu menarik juga itu ya. Jadi kamu tuh bukan dari sini. Kamu tuh sedang lewat di sini. Gitu. Jadi jangan sampai menetap di sini ya, apalagi hatimu melekat di sini. Apalagi kau terbelenggu dengan hal-hal yang duniawi ini gitu. Wah, saya bilang, wah, this is important. Jadi sebenarnya kan hari Senin saya pikir saya mau sampaikan itu, tapi Tuhan mungkin bilang ini sudah masak. Ayo hidangkan, hidangkan, hidangkan. Mana piring saudara? Mana piring saudara? Coba renungkan teman-teman ya. Karena pasti Roh Kudus yang sama yang berbicara kepada kita. Benar tuh. Jadi nggak pernah terpikir selama ini. Saya berpikirnya kayak Bu Esther, kan? Mungkin iman saya juga di level itu kan. Jadi iya bisa dilewati kan? Tidak mudah dilewati. Ya, tidak mudah dilewati. Tapi dikasih dimensi lain itu bahwa tahu nggak kenapa bilang bisa dilewati? Karena kamu tuh cuma numpang lewat. Sebenarnya kamu itu bukan dari dunia ini. Kamu itu adalah warga kerajaan surga yang sedang menumpang lewat gitu. Kamu orang asing di sini. Nah, saya kemudian dibawa. Nah, inilah Roh Kudus itu. Inilah Roh Kudus itu. Jadi menarik tuh teman-teman. Saudara pasti dikasih pengilhaman dulu gitu. Itu firman itu, firman. Karena firman itu selalu membawa orang kepada kemerdekaan gitu. Dan kemerdekaan itu artinya belenggu apapun itu dikebaskan dari hidupnya. Sehingga dia menikmati yang namanya kelimpahan di dalam Kristus gitu. Ya, di dalam penebusannya gitu. Kelimpahan di dalam penebusannya. Dia bisa manusia batinianya itu diberi kepenuhan gitu. Ya, kelegaan gitu. Nah, setelah itu Roh Kudus kemudian membimbing.
Dan Roh Kudus itu tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tetapi Yesus berkata, aku minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Artinya dia adalah sang kebenaran itu kan. Ya, dia adalah sang kebenaran karena dia yang mengerjakan kebenaran itu sampai sempurna. Sampai dikatakan dia kepenuhan kealahan secara jasmania gitu. Ya kan? Sang firman itu, Kristus itu. Makanya dia sendiri, dia kemudian aku minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus itu di dalam namaku. Di dalam namaku. Supaya apa? Supaya mengajar kamu katanya. Wah, mengajar kamu. Jadi mengajar kamu. Nah, dia bilang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ah, itu. Nah, dia berkata begini malam hari ini, Saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Sebelum kita masuk ayat itu, saya coba refleksi ulang lagi ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tarik seluruh energi kita dan kita labuhkan itu ke satu perhentian yang terakhir nantinya, yaitu di rumah Bapa. Atau dengan kata lain, perkara satu-satunya yang kita gumuli dalam hidup ini adalah kemana kita pulang, itu merubah semua sendi-sendi, titik-titik nadir di dalam manusia batinia kita dan jasmania kita. Gitu. Dan yakinlah bahwa ini benar-benar bisa membawa saya dan saudara untuk bisa senantiasa bersuka cita. Dan inilah yang bisa membawa saya dan saudara menikmati yang namanya damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita. Ini memiliki kekuatan kekuasaan yang luar biasa. Teman-teman, hari-hari itu berganti. Ya, oh, teman kami yang senior-senior ini ya, above 50 ya, yang di atas 50. Sudah banyak pengulangan, mohon maaf ya. Banyak pengulangan. Udah banyak pengulangan gitu. Yang kita lihat dalam hidup. Gelas, kalau kita nih yang umur 50 ke atas, ini gelas jatuh pecah, enggak, biasa aja. Ya, ambil satu lagi, isi. Itu kalau umur 20 ke bawah, jangan bilang. Pasti emosinya beda. Pengulangan-pengulangan itu membuat kita semakin sadar bahwa segala sesuatu ini harus dilihat dari sisi yang berbeda. Tidak sependek sumbu umur kita gitu. Melihatnya. Kita melihatnya itu jauh dari realitas yang hanya bisa dilihat oleh mata jasmania gitu. Banyak pengulangan. Dan saudara tahu, circle itu, pengulangan itu, satu hari nanti dia begini. Tek, 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 berhenti. Over. Game over. Selesai. Kita ikut berduka cita ya, wakil presiden yang keberapa? Beberapa hari kemarin menutup perjalanan hidupnya di bumi ini ya. Semua perjalanan itu akan berakhir di sini. Gitu. Itu sangat berbeda dan itulah yang disebut sudut pandang atau mindset kekekalan. Melihat segala sesuatu dari akhir gitu. Ya. Melihat segala sesuatu dari akhirnya ceritanya. Nah, yang menarik yang saya sampaikan tadi adalah ketika kita bilang bisa dilewati, realitasnya memang kita bilang untung bisa dilewati loh. Untung bisa dilewati. Karena pergumulannya itu padang gurun gitu. Ya. Ya coba kita selingin sedikit ya. Lagu kamu gimana tuh Yanti yang kemarin?
ikut Yesus? Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Jadi walau sukar jalannya. Jadi kalau kita bilang bisa dilewati, ya karena memang sukar untuk dilewati. Kalau saudara tidak ikut Yesus, nggak sukar. Ya. Karena apa? Ada banyak jalan. Ada banyak jalan ke Roma. Ada banyak cara. Ya. Dan ada banyak teman gitu yang bisa membawa kita kepada pilihan-pilihan dalam hidup tuh banyak gitu. Ya kita juga tahu gitu. Ya. Mungkin yang lebih real gitu, ada banyak sumber pinjaman. Saudara catat nama-nama pegadaian di mana-mana, ada. Ada caranya gitu. Sekarang ada pinjol. Ya. Kalau nomor ini sudah nggak bisa, aktifkan nomor baru. Ada banyak cara. Tapi saudara tahu nggak, di balik semua cara-cara yang pilihan itu, semua memiliki apa? Harga yang harus dibayar. Ada loh. Semua punya konsekuensi gitu. Harga yang harus dibayar. Nah, jalan nih, ya, jalan eh, derita tadi yang dibilang di lagu itu ya, yang sukar jalannya itu jalan itu sudah ada orang yang melewati jalan itu. Disebut jejak-jejaknya Kristus yang melewati jalan itu. Ada seorang teladan yang sudah melewati itu. Dan dia yang disebut pokok keselamatan. Dia yang disebut pokok keselamatan. Artinya dia telah mencapai kesempurnaannya dan dia menjadi teladan. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sekalipun sukar jalannya, tetapi ada orang yang, ada manusia, ya, ada seorang manusia yang melewati. Ya, ada anak manusia yang sudah melewati, selesai dan menjadi sempurna. Hari ini Alkitab berkata Allah Bapa sangat meninggikan dia. Allah Bapa sangat meninggikan dia. Dan dia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yaitu supaya di dalam nama Yesus, ya, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, selain di dalam Dia. Jadi nama itu nama yang penuh kuasa, saudara. Dia sampai dikaruniakan nama itu. Dan dia berkata kepada saya dan saudara, kamu, ya, yang selama ini bersama dengan aku di dalam segala pencobaan yang aku alami, katanya. Wah, aku akan memberikan hak-hak kerajaan kepadamu. Aku akan memberikan hak-hak kerajaan kepadamu. Kamu akan duduk, makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Apa yang lebih besar, apa yang lebih agung daripada hal itu, saudara? Kamu yang mengikuti jalan derita itu, sukarnya jalan derita itu, padang gurun penderitaan itu. Dia berjanji, I will give you a rights. Aku akan berikan tiket masuk. Yang saya senang, yang Yanti juga senang itu adalah apa? Duduk semeja dengan aku, makan dan minum di dalam kerajaanku. Santai, saudara. Relax. Ya.
itu pesan seperti anak kepada bapak kepada anaknya, gitu. Dan bukan hanya itu, ada gelar-gelar kehormatan yang luar biasa. Kamu akan duduk di atas tahta, menjadi imam dan raja, menghakimi, ya, selama-lamanya. To rules the new world, untuk memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi ada yang menarik juga nih teman-teman. Ya sepintas ya, bahwa kita sedang memfokuskan seluruh gairah kita ini kepada perkara yang akan datang, ya, kepada dunia yang akan datang. Rupanya nih teman-teman, saya berpikir, teman-teman tahu nggak? Ini kan disebut langit pertama dan bumi yang pertama kan yang diciptakan. Apakah surga ada di sini? Tidak ada. Tidak ada, betul. Harus tegas seperti itu, tidak ada. Jangan buka-buka Alkitab lagi, Yandri. Sorry ya. Tidak ada kan? Betul, tidak ada. Saya mau tanya saudara, setelah langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu, apa yang akan hadir? Setelah langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu, apa yang akan terjadi? Apakah yang akan datang? Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Siapa tadi itu? Iya, Bu Mona. Langit baru dan bumi yang baru. Oke? LB3 kan? Ini nih coba. Menarik loh teman. Menarik sekali. Kita dulu nih menarik. Ini menarik Pak Tadus. Ya, luar biasa. Oh berarti ada langit baru, bumi baru ya? Saya bertanya, apakah ada surga di langit baru, bumi baru? Loh, langit pertama, langit bumi pertama ada surga nggak? Kok di langit pertama, bumi pertama ada surga nggak? Tidak ada. Tidak ada. Untuk kedua kalinya Asnat juga yang jawab. Harusnya teman-teman yang lain yang jawab ya. Nggak ada, beneran nggak? Nah sekarang, di langit yang baru dan bumi baru, ada surga nggak? Ada. Ada. Kalau gitu saya tanya pertanyaan terakhir. Apakah langit yang baru dan bumi yang baru itu surga? Oh, Pak Tadus yang jawab. Iya, Yandri, ya? surga. Ya, kayak gitu ya. Sebenarnya belum tentu loh, saudara. Kalau saudara tanya saya, bukan. Itu ya langit baru, bumi baru. Benar nggak? Coba, hari ini pasti saudara sedang, tapi renungkan. Itu saya terima. Oh, itu kan langit baru, bumi yang baru. Seperti sekarang. Seperti sekarang ketika Eden itu hadir. Itulah kira-kira. Apakah surga itu di Eden itu? Jawabannya tidak loh, saudara. Itu sangat menarik. Ini itu muncul dari cerita, kamu akan diberi hak-hak kerajaan, yaitu semeja makan dan minum di dalam kerajaanku. Dan duduk di tahta untuk apa? Menghakimi, menjadi raja, menjadi imam-imam bagi Allah. Bayangkan itu. Itu pasti bukan pekerjaan untuk semua orang. Dan yang dimaksudkannya adalah itu di Yerusalem baru. Nah, ini Yanti pasti mikir-mikir, iya ya saya baca kemarin Wahyu 21 tuh, Wahyu 21 ayat 1 ayat 2 Rasul Yohanes berkata begini, lalu aku melihat kemah Allah turun dari surga. Berarti surga ada situ enggak? Saya ulang nih ya. Saya ulang nih. Ya. Lalu aku melihat kemah Allah turun dari surga. Itulah Yerusalem yang baru katanya. Dan waktu itu Rasul Yohanes itu ada di langit baru bumi baru loh. Karena yang langit pertama dan bumi yang pertama ini sudah berlalu gitu. Bisa ikutin ya? Surga ada tempatnya.
Sekarang orang jadi sangat, ini semakin sangat jelas. Saudara jadi pasti berpikir bahwa, jadi semakin jelas loh bahwa surga itu sungguh-sungguh rumahnya Bapa. Makanya Yesus ajar doa begini, Bapa kami yang di surga. Berarti Bapa di mana? Di surga. Gitu. Dan Yesus berkata begini, aku pergi kepada Bapa. Apa sih ini? Mau nanya? Raise hand. Hmm? Oh, mungkin salah pencet. Nggak dikunci kan? Aku pergi kepada Bapa. Ya, aku pergi kepada Bapa. Artinya dia pergi ke rumahnya Bapa. Dan Bapa itu ada di surga. Itu dikonfirmasi. Ya, Wahyu 21. Dan aku melihat Yerusalem baru, kemah Allah itu turun dari surga. Di situ surga, saudara. Ya, dan Yesus bilang begini, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah orang-orang yang diberi hak kerajaan. Nah, teman-teman, ya, Filipi pasal 3 ayat 20 bilang apa? Kewargaan kita, Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. amin. Lihat ya, jadi sudut pandang ini menurut saya luar biasa. Jadi, kalau kewargaan saudara dari surga, kalau kewargaan saudara adalah di dalam surga, saya ulang kata-katanya, kalau kewargaan saudara ada di dalam surga, kartu tanda penduduk saudara di dalam kerajaan surga, di sini saudara ngapain? Musafir. Mantap, pakai bahasa musafir ya. Di sini kita musafir. Di sini kita menumpang, kata Rasul Petrus. Selama kamu menumpang. Jadi teman-teman yang benar-benar menumpang, memang menumpang di sini. Bahkan kitab Ibrani bilang, kita itu orang asing di sini. Kita itu pendatang di sini. Wah, itu mindset itu luar biasa. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 14 katakan, kamu sedang mencari satu kota. Jadi kita sedang mencari satu kota gitu. Ya. Kemana kita akan pulang? Kemana kita akan pulang? Ya. Jadi teman-teman, kalau kewargaan kita ada di dalam surga, apakah itu maksudnya langit baru, bumi baru? Yerusalem baru. Kurang jelas? Di Yerusalem baru. Pertanyaan saya, kalau Filipi 3:20 katakan tadi, karena kewargaan kita ada di dalam surga, apakah yang dimaksud surga di sini langit baru dan bumi yang baru? Ya, bukan. 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 Tidak, Apa Yandri? tidak. Bukan. Mantap, mantap. Udah mantap. Berarti rohnya sama nih. Berarti Roh Kudus sudah. Bukan. Bukan loh. Ingat ya. Jadi, wah ini saya pikir ini semakin tajam. Ya. Pak Tadus nangkap sesuatu. Soalnya beliau ini pengamat yang luar biasa. Kadang-kadang dipakai sebagai. Ya? Nangkap sesuatu nggak Pak Tadus? Ya. Bukan loh. Yang dimaksud kewargaan itu ada artinya apa? Dari Yerusalem baru. Jadi banyak orang yang akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Banyak. Dan itu adalah hasil dari penghakiman yang terakhir. Tapi engkau
anak-anak kerajaan itu mendapat hak-hak kerajaan. Menjadi imam, menjadi raja untuk menghakimi selama-lamanya di atas tahta. Dan itu artinya apa? Mereka yang dipermuliakan bersama dia. Nah, jadi itu mindset yang luar biasa, saudara, ya. Bahwa kalau kewargaan kita itu ada di dalam kerajaan surga, itu artinya di sini kita tadi musafir, ya. Mari kita baca ayatnya, ya. Apa kata Yesus mengenai itu? Ya, kita harus ini, ya. Kita harus konfirmasi dengan perkataan Yesus. Jadi teman-teman gini, kalau saudara mendapat, saya rasa itu dari Roh Kudus, saya kasih satu hints untuk mengujinya. Yesus berkata begini, aku minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus di dalam namaku, dan dia akan mengajar kamu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi cek di dalam Alkitab, ada nggak? Oke? Jangan bilang saya rasa Roh Kudus suruh saya lewat pantai. Yohanes 14, Pak, ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26, bisa Yohanes 15 ayat 26. Menarik tuh ayat soalnya, ya. 14:26, 15:26 gitu. Dua-duanya berkata mengenai sang roh itu, ya. Ya, sang roh itu, ya. Jadi roh kebenaran dan roh penghibur, ya. Dan yang paling menarik, aku minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Nah, itu rohnya Bapa di dalam namaku loh. Jadi Bapa itu mengutus Roh Kudus itu di dalam namanya Yesus. Dan dikatakan dia tidak berbicara. Yesus pernah berkata begini, aku melakukan bukan dari kehendakku sendiri, tetapi apa yang Bapa kehendaki. Aku tidak melakukan sesuatu dari diriku sendiri, tetapi yang Bapa yang Bapa kehendaki, yaitu yang mengutus aku. Nah, sekarang Yesus berkata, dia, Roh Kudus ini yang diutus dalam namaku, itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Yesus katakan, saudara? Ketika kita mengerti mengenai bisa dilewati, rupanya bisa dilewati ini, kita bisa melihat dari dimensi yang lebih luar biasa, yaitu kamu adalah, kewargaan kamu ada di dalam surga. Jadi teman-teman sekali-kali cek ya ke kelurahan di sana. KTP sudah ada belum di sana? Ya. Jangan terlalu sibuk dengan nik yang ada di sini, ya. Ya. Nomor induk kependudukan boleh di sini, tapi ingat ya, nomor induk kerajaan juga cek, ya. Nik juga, ya. Coba cek nomor induk kerajaan, saudara, ya. Jangan-jangan bukan kerajaan di sana. Kewargaan kita ada di sana. Jadi artinya kita ini sedang musafir di sini. Nah, Yesus berkata apa tentang itu? Rupanya betul, saudara. Yesus berkata begini, ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19, ya. Firman Tuhan, sekiranya kamu dari dunia, oh, emang bukan. Ya kan begitu kan? Di awalnya aja udah di awal begitu, ya. Sekiranya kamu dari dalam dunia, berarti Yesus sudah mau bilang bukan. Tapi bagaimana caranya itu bisa terjadi? Kita masih dalam dunia. Mari kita lihat apa perspektif itu maksudnya. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sekali lagi. Sekiranya kamu dari dunia, oh berarti bukan, ya. Karena kamu bukan dari dunia, melainkan apa? Aku telah memilih kamu dari dunia. Jadi, I have chosen you out of the world. Aku telah memilih kamu dari dalam dunia. Nah, dunia di sini, saudara, bukan bumi yang dimaksud. Bukan bumi. Nanti kita baca ayat itu ketika Abraham bilang, kami ini seperti pendatang di bumi. Bukan di dunia. Menarik, ya? Bukan di bumi. Ya, jadi pendatang di bumi gitu. Jadi secara fisik di bumi. Ya. Jadi Yesus yang berkata, kamu bukan
bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Kita coba cek ya. Kenapa Yesus berkata aku telah memilih kamu dari dunia? Ah, ini penting. Kita sudah bahas kemarin, tapi saya mau membuat ini menjadi konteks di sini gitu. Kita ulang dulu, pertegas dulu pesan Yesus yang di atas ini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Saya tidak membahas konteks membenci sekarang di sini ya. Saya lebih mempertegas kepada konteks bahwa kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Yesus berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau Yesus bukan dari dunia, dia dari mana? Dari sorga. Ayatnya di mana, Pak? Yohanes 6. Ayatnya di mana bahwa Yesus dari surga? Nggak boleh lupa itu. Bukan Yohanes 6. Yohanes 14 ayat 2. Berapa yang Yuli? Yohanes Yohanes 4. 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba Bapak ulang Pak, Yohanes 6 ayat 38. 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oke, bagus Pak Tadus. Jadi kita dapat referensi baru ya. Yohanes 6 ayat 38. Ayat 38. Jadi di ayat ini juga ada ya, sebab aku telah turun dari surga. Teman-teman, ada ingat nggak ayat yang lebih clear lagi gitu? Yohanes 8 ayat 42. Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 42. Tidak ada kata surga itu. Dia Yang kita udah keluar bahas. Yang kita udah pernah bahas. Jangan lupa yang kita udah pernah bahas. Oke, Yuli udah dapat. Oh, Yuli apa? 14 ayat 2. 14 ayat 2 kan itu. Malah ke rumah Bapak kan? Bagaimana? Hah? Sering kita bahas loh. Kisah 3:21 dibilang, dan Kristus itu harus tetap ada di surga. Tetap ada di surga. Itu karena apa? Karena udah terangkat ke surga. Coba Yohanes 3 ayat 13. Kan kita bahas itu kemarin. Perhatiin kan Yohanes 3 ayat 13. Jangan lupa itu. Ya. Coba dibaca, Bu Lina. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dah, ya, jelas banget ya. Jadi tidak ada loh. Tidak ada. Tidak ada yang naik ke surga kecuali yang telah turun dari surga. Jadi pastor, itu surga sekarang itu tuh kosong loh. Cuman ada Yesus sama Bapa. Berarti kemarin teman-teman miss hari Rabu, Henok udah ke surga. Nggak ada tulisannya itu. Jadi udah jelas sekarang. Jadi Henok bukan ke surga, dia cuma ke LB3. Ya kan? Jadi itu Yesus yang ngomong. Kebayang ya? Yesus yang ngomong begitu, terus dia bilang cuman aku kan. Coba bayangkan kalau Besar bilang, nggak ada Pak yang pernah ke sana, cuman saya. Jadi dia tahu. Ini anak, dia bilang tidak seorang pun
yang telah, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nggak ada. Itu. Nah, sekarang kita tanya, siapa anak manusia ini? Kita nambah dikit di situ ya. Coba ayatnya ada di mana? Siapakah anak manusia itu? Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22. Coba baca Lukas 9 ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Oke. Yang lebih clear lagi di sini nih teman-teman nih. Ya, lihat ya. Nih, pertanyaannya langsung nih. Nih. Tadi kan ini nih. Ini bagus ya. Ini bagus nih ya. Ini saya senang nih kalau begini-begini nih ya. Ya, kan bilang tidak ada seorang pun yang telah naik surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Terus tiba-tiba di Matius 16:13 gini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi di Alkitab ada pertanyaannya. Dan waktu itu dijawab. Bagus ini. Yohanes Pembaptis, Elia, bisa Yeremia, atau salah seorang nabi, salah seorang dari para nabi. Itu kata orang. Jadi murid-muridnya jawab, ada yang mengatakan. Gitu. Yesus terus bilang, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, Simon Petrus, tadi yang jawab itu ya, di Injil yang lain. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi menarik kan? Oh, anak manusia ini tuh Mesias. Inilah yang ditunggu-tunggu rupanya oleh semua orang Yahudi kan? Gitu, ya. Dan Yesus berkata ini kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Wah, itu luar biasa teman-teman. Ketika kita berkata bahwa kewargaan kita ada di dalam surga, kita harus tahu dong, di dalam surga itu ada siapa sekarang, gitu. Dan kita tahu bahwa Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ya ke surga selain daripada dia yang telah turun. Jadi ini jawaban yang langsung mengunci bahwa, nggak ada ya? Ya nggak ada. Nah, sekarang ya sedikit ya, dikembangkan sedikit. Ketika kitab Injil berkata, Yesus sendiri yang berkata kepada orang-orang Yahudi kan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaanku katanya. Tetapi dari barat dan dari timur akan datang orang yang akan duduk bersama dengan Abraham, Yakub dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaanku. Nah, ada yang menarik kan? Jadi di dalam kerajaan itu disebut istilah kerajaan. Nah, saya nanya begini. Apakah kerajaan surga ada di sini sekarang? Di langit pertama, bumi pertama. Tidak ada. Ada, kalau kerajaan surga ada. Iya, ya. Jadi kalau surga itu tidak ada di sini. Surga itu fisik. Nah, ada kerajaan Allah. Tapi kerajaan surga itu ada. Gitu. Ya, secara umum disebut kerajaan Allah. Tapi Injil Matius tidak boleh sebut Allah. Jadi disebut kerajaan surga. Udah dengar ya itu ya. Gitu. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu adalah pemerintahan. Pemerintahan. Di tengah, makanya Yesus bilang begini kan, kalau aku mengusir setan keluar dari orang itu, maka kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Artinya apa? Memerintah gitu.
memerintah. Artinya apa? Kalau setan keluar dari situ, kalau si orang besar di kita kan ya, orang besar, orang kuat itu keluar dari situ, maka orang itu dibebaskan dan dia sekarang jadi milikku. Nah, setiap milik kemana? Dipindahkan ke dalam kerajaannya Kristus kan? Nah, itu kerajaannya anak. Gitu. Jadi kerajaan surga ada di sini, kerajaan Allah ada di sini. Sama di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu ada kerajaan surga dan ada kerajaan Allah atau kerajaan Allah. Jadi kalau Yesus berkata, kamu tidak akan duduk bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga atau di dalam kerajaan Allah, itu belum tentu surga yang dimaksud itu. Yaitu Yerusalem yang baru itu. Nah, saudara, dengan mengerti ini, ada yang menarik. Akhirnya kita tahu persis kenapa ya setiap orang yang percaya tidak akan dihukum, tidak akan binasa. Mereka diselamatkan, selamat masuk ke langit baru, bumi yang baru. Sekalipun melewati hukuman, ya, tapi tidak dihukum bersama-sama dengan orang dunia, yaitu sampai binasa. Tapi mengalami hukuman nggak? Iya, kalau kita dihukum, kita dididik. Ayatnya di mana? Kalau setiap selesai begitu pagi-pagi ulang. 1 Korintus 11 ayat 32. Amin. Ya. Terima kasih Bu Mona. Jadi 1 Korintus 32 ini nggak ada sema ya. Mungkin dia lagi sibuk ya. 1 Korintus 11 ayat 32. Itu bicara mengenai perjamuan malam, tapi itu menarik kata-kata itu ya. Itu berbicara bahwa kalaupun kita dihukum, itu kita dididik gitu. Tetapi kamu tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, artinya apa? Tidak binasa. Tidak binasa artinya apa, teman-teman? Tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita balik-balik dulu ya, Andri, biar kita putar-putar di situ sampai kita benar-benar katam ya. Kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia, itu namanya tidak binasa. Artinya tidak dilempar ke dalam lautan api. Itu. Tapi kalaupun kamu dihukum, gitu kan? Itu artinya kamu dididik karena Bapa tidak menghendaki ada yang binasa. Dan Yohanes 3 ayat 16, kan? Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 18, Yohanes 3 ayat 36. Ya. Tidak dihukum bersama-sama dengan dunia maksudnya. Tidak akan binasa. Itu. Yohanes 10 ayat 28, kan? Tidak akan binasa. Dia masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Masuk ke dalam kerajaan surga. Ke dalam kerajaan Allah. Gitu. Tetapi apa yang menjadi kehendak Bapa? Kehendaknya Bapa adalah memanggil orang untuk datang kepada kemuliaannya. Itulah kehendaknya Bapa. Apa yang Yesus mau? Aku mau supaya di mana kita berada bersama-sama dengan dia di mana. Ya, Andri, seperti ini ya. Memang perlu spiritnya Pak Tadus kalau begitu. Saya lihat sekali dia sudah tahu tapi spiritnya keluar dari Pak Tadus ya. Ya apa-apa ya, memang begitulah guru dan murid ya. Ya, satu hari nanti murid akan sama seperti guru, itu kata Alkitab ya. Betul. Jadi Yesus berkata di mana aku mau supaya di mana aku berada itu kamu juga berada gitu. Ya. Dan apa? Apa Yanti? Memandang kemuliaan. Dan memandang kemuliaanku. Kan itu rencana Allah tadi. Allah memanggil banyak orang untuk sampai kepada kemuliaannya kan? Gitu kan? Nah, itu Allah memanggil banyak orang untuk sampai kepada kemuliaannya. Kira-kira tempatnya ini di mana gitu? Ya di Yerusalem baru kan? Ya, di mana ayatnya yang berkata bahwa di Yerusalem baru itu kita dapat melihat kemuliaannya?
Kan Allah memanggil banyak orang untuk sampai kepada kemuliaannya. Allah memanggil orang di dalam Kristus. Itu ayatnya di mana? Ini saya yakin yang lain-lain mencatat kayaknya. 5-10. Jangan lupa 5-10. 5-10. Ada 2 ayat. Ibrani 5 ayat 10. Iya. Dan Ibrani 5 dan 10. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 5 ayat 10 dan Ibrani 2 ayat 10. dan ada 2 ayat. Mira. 1 Petrus Ya. 1 Petrus 5 ayat 10. Iya, 1 Petrus 5 ayat 10. 5-10, 5-10. Oke. Coba Afin baca Ibrani 5 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10. Sorry. Hah? Ya, Ibrani 2 ayat 10. Oh, Ibrani 2 ayat 10. Oke. Ya. Nggak ada, Afinnya nggak ada. Oh, ada. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Ya. Jadi Allah ya memanggil banyak orang ya melalui Kristus. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 10 dia lebih clear lagi, coba baca. Siapa Mira ya? Tadi yang 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. ya, jadi Allah di dalam Kristus Yesus telah memanggil kamu kepada kemuliaan. Itu yang paling clear sebenarnya kan? Gitu. Nah, yang kalau dimaksud kemuliaan ini ke satu tempat kan? Nah, satu tempat itu adalah Yerusalem baru. Itu ayatnya di mana? Kan Allah memanggil kamu di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus itu kepada kemuliaannya. Wahyu 21 ayat 23, betul. Dan kota itu dan memergoki matahari. Coba, nggak apa-apa kalau hafal. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga. 21-23, Pak. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Itu. Jadi itulah yang Yesus maksudnya, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal, ya. Kamu akan kamu akan duduk semeja dengan aku, makan kan dan minum, kan. Kamu akan duduk di atas tahtaku sama seperti Bapa, sama seperti aku duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, ya, sebagaimana katanya. Nah, oke. Jadi kita clearkan ini dulu ya, karena message ini sangat bagus kalau menurut saya ya. Jadi ini ya teman-teman, kita mulai dari sini deh ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, pengertian Anak Manusia itu ya Yesus. Dialah Mesias, Anak Allah. Ya.
Diulang di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga. Jadi Yesus memang turun dari surga, ya. Tapi yang menarik di sini itu adalah tidak ada seorang pun yang telah naik, ya, selain Dia yang telah turun. Oke? Yaitu anak manusia. Oke? Nah, Dia yang berkata bahwa aku telah memilih kamu dari dunia. Aku telah memilih kamu dari dunia. Eh, Kata aku telah memilih kamu dari dunia itu relevan banget dengan ayat ini nih. Kewargaan kita ada di dalam surga. Kewargaan kita itu ada di dalam surga. Kenapa bisa? Karena Yesus telah memilih kamu dari dunia. Dengan demikian kamu dari sini ya. Kamu bukan dari dunia. Catat itu ya. Kewargaan kita ada di dalam surga. Karena apa? Karena Yesus telah memilih kita dari dunia. Sehingga kamu bukan dari dunia lagi, gitu. Oke? Cara pandang itu melihat kita, oh, kita lewat di sini, kita hanya lewat, kita musafir di sini, kita pendatang di sini, gitu. Ya, kita menumpang di sini, gitu. Kita orang asing di sini. Jadi jangan terlalu berhasrat sesuatu di sini. Ya, jadi teman-teman bayangkan nggak hal itu ya, perspektif sudut pandang ya, apa namanya ya, sunedesis, kesadaran itu saudara, kesadaran itu membawa saya dan saudara untuk mudah untuk menjadi seorang murid, mudah untuk melepaskan segala sesuatu gitu. Akhirnya bisa untuk belajar gitu. Akhirnya nih teman-teman, akhirnya sebenarnya saya sedang menggali ke kiri ke kanan nih. Akhirnya tidak ada yang menghimpit kebenaran itu gitu loh, maksudnya itu. Gitu. Karena yang menghimpit itu kan apa? Kan kekhawatiran. Aduh, saya di sini bagaimana? Ngapain pikir situ? Kau bukan orang sini. Ngana, ngana bukan orang sini, kata orang Manado. Ya. Betul sonde. Nah, gitu kan. Aku baru udah tahu. Ya. Jadi supaya yang menghimpit kebenaran itu tuh kita bisa mengatasi gitu. Dengan sudut pandang itu. Oh, kita di sini numpang lewat ya. Teman-teman, nggak ada yang perlu dipertahankan. Ya. Nggak ada yang perlu dipertahankan. Saudara kalau masih ingin mempertahankan sesuatu, saudara kehilangan segala-galanya. Makanya Yesus tuh langsung aja ke poinnya. Yang mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya. Kalau kita ini mungkin kasih pelajaran bab 1 dulu ya, bab pendahuluan. Kalau kita nih, ini makanya nih, saya dengan Yandri saja ya. Kalau saudara, kalau sampai Yandri nih ya, kalau sampai Yandri, pasang harga nih, pasang harga, pasti pengeluarannya banyak. Coba uji kata-kata saya. Kalau Yandri pasang harga dengan pakai gaya, pengeluaran banyak. Pengeluaran banyak, semakin terikat sama uang. Apa yang menjadi tipu daya dunia? Ketika orang menjadi hamba uang, dia akan terikat. Ketika dia jadi hamba uang. Kenapa sampai dia bisa terikat ya Pak? Karena dia pasang harga. Malam hari ini saya bilang loskan harga. Ya, los, buat obral. Soalnya orang bilang gini, iya Pak, tapi itu tapi nanti kita bicara belakang. Yang paling susah barang ini. Aduh, saya tidak dihargai. Muka taruh di mana? Ya tetap di situ. Memang pindah ke bawah, pindah ke perut. Orang sering bilang, muka saya taruh di mana? Pak, itu masih ada di tempatnya. Bapak ngomong begitu. Itu yang ngomong. Banyak di antara, mohon maaf,
Banyak di antara rohaniwan cendekiawan, itu tadi cendekiawan ya yang ngomong gitu. Banyak para rohaniwan itu nggak ngomong di mulut, di hati, di hati. Jadi eh, itu Yandri, kalau kita pasang harga, itu namanya lifestyle, gaya hidup. Mahal, bos. Mahal. Kan? Kalau kita bisa cuman ganti ban depan saja. Nggak apa-apa. Orang bilang, kamu kurang. Ya, nggak apa-apa. Kok, iya kan di sini cuma numpang lewat. Ya penasaran, tanya, ikut Zoom. Atau jangan dulu. Ikut sel group. Langsung, Pak Tadus izin mau daftar. Ada satu orang nih yang belum bisa harga loss, belum bisa diskon, baru diskon 50%. Saudara harus diskon 100%, ya, habisin harga saudara, ya, ya, jangan pasang harga, habisin. Karena apa? Kita di sini numpang lewat, ya. Rasul Petrus bilang 1 Petrus 1 ayat 17. Ayo, 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Rasul Petrus yang cerita ke kita, gitu. Kita ini menumpang di dunia ini, gitu. Bukan hidup dengan penuh gaya, tapi hiduplah dengan penuh ketakutan. Gitu. Jadi, Pak, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Ya, baca 1 Petrus 1 ayat 17, ketakutan, gitu. Maksudnya, saya orang tidak takut. Maksudnya takut jangan sampai kamu, gitu. Karena Bapa yang menghakimi itu tidak memandang muka, gitu. Gitu. Ketakutannya begitu, gitu. Kita diliputi oleh jangan sampai ini ya, kita dilempar ke dalam kebinasaan, gitu, selama-lamanya, gitu ya. Kita sedang menumpang di sini ya. Nah, mari kita simpulkan ya, 6 menit terakhir teman-teman, apa yang kita bahas malam hari ini. Jadi ingat ya, kita bilang bisa dilewati. Saya mau sharing itu sebenarnya. Bisa sebenarnya berbicara mengenai kewargaan kita ada di dalam surga. Sehingga orang percaya itu tidak dalam perspektif bahwa dia sedang berjalan di tengah dunia ini dan kemudian dia sedang menuju ke satu tempat. Tetapi sebenarnya sebaliknya. Dia itu adalah kewargaannya ada di dalam surga. Di sini itu memang lewat. Sedang lewat. Rasul Petrus bilang sedang menumpang. Sama sedang menumpang di sini. Ya, kitab Ibrani katakan, kamu di sini itu pendatang. Kamu orang asing, musafir di sini. Ya. Di bumi ini kamu pendatang, kamu musafir di sini. Gitu. Ya. Dan Yesus berkata, kenapa demikian? Karena kamu telah dipanggil dari dalam dunia. Ya. Yesus berkata, aku telah memilih kamu, ya, dari dalam dunia. Dan itu artinya apa? Itu artinya yang disebut di dalam Yohanes 5 ayat 24. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi waktu Yesus katakan, aku telah memilih kamu dari dunia. Dunia adalah satu sistem, segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang ada di bawah kendali penguasa dan penguasa angkasa. Penguasa kegelapan. Ya. Halal bin Syakar, ya. Lucifer dan sekutunya. Iblis, ular tua, ya. Naga besar itu, ya. Nah, ya, jadi kita dipanggil itu Yesus memilih kita dari dalam dunia itu artinya apa? Artinya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Atau nih ya, atau apa?
kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Gitu. Itulah artinya. Dan arti sesungguhnya itu sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga kewargaan kita itu ada di dalam surga. Saudara bisa lihat ayat penggalan berikutnya ini. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kan gitu. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Karena dia berjanji, ya. Dia berjanji, kan, aku akan datang kembali, ya. Dan untuk membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita itu kamu menumpang di dunia ini, ya. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16, ya. Kalau teman-teman baca ini menarik ayat ini, ya. Katakan begini. Di dalam iman, jadi ini di dalam iman, di dalam satu keyakinan, ya, di dalam satu keyakinan, ya, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Ini orang-orang yang beriman ini, dan di dalam iman, ya, orang-orang beriman ini memiliki keyakinan, ya, dikatakan tidak memperoleh, tetapi hanya dari jauh melihat dan melambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab itu mereka berkata sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Jadi perspektifnya jadi berbeda. Kita memiliki kerinduan mengenai perkarakan dirimu, kemana engkau pulang, ya. Dan kalau sekiranya, kita nggak usah baca ini, ya. Tetapi sekarang mereka merindukan, ya, tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Nah, tanah air surgawi ini, saudara, ya, tanah air surgawi ini dijelaskan dan di Ibrani 22 ayat 23. Itu yang namanya Yerusalem surgawi. Luar biasa itu, ya. Jadi namanya tanah air surgawi, itu namanya Yerusalem surgawi. Itulah yang disebut kota Allah, ya kan? Bukit Sion, ya. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, ya. Dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Wah, itu saudara, ya. Ya, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Yang apa, saudara? Yang namanya terdaftar di surga. Jadi saya nanya, kira-kira kalau kewargaan kita itu, ini menarik, ya. Kalau dibilang kewargaan kita itu ada di dalam surga, maksudnya apa? Salah satunya adalah namanya terdaftar di surga, ya. Punya nik, nomor induk kerajaan, ya. Oke, itu. Kalau mau tambah NIK gitu, ya, nomor induk kerajaan surga, ya. Oke. Nah, maka sebagai penutup, ya. 22.00. Sebab di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, ya. Kita sedang mencari kota yang akan datang. Amin. Jadi asal bisa dilewati, ya. Amin. Teman-teman, terpujilah Kristus, ya. Semoga Roh Kudus dengan pasti, ya, akan terus menyingkapkan lebih lagi, ya, 30, 60, 100 kali ganda, ya, supaya firman itu berbuah, ya. Dia akan matang dan berbuah, ya, menjadi sempurna. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur malam hari ini. Ketika kami boleh mendengarkan setiap kebenaran-Mu, maka kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Merdeka artinya kami tidak dihimpit oleh segala sesuatu kekhawatiran, oleh tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan yang lain yang hubungannya dengan personality kami, blank spot kami. Kami tidak mengungkapkannya, bahkan menyimpannya. Menghimpit kami, Tuhan. Tetapi kalau kebenaran itu memerdekakan kami,
maka kami akan sungguh-sungguh merdeka. Melalui Kristus Yesus anak tunggal yang telah melewati segala perjalanan derita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Supaya satu hari nanti, hari Tuhan, ketika dia turun di dalam kemuliaannya, bersama dengan kemuliaan malaikat-malaikat, dan bersama dengan kemuliaan-Mu ya Bapa, kami rindu. Seluruh kami yang ada dalam Zoom ini, kami rindu. Di dalam darah Yesus yang menyucikan kami. Dan oleh Roh Kudus yang adalah jaminan untuk membawa kami menerima sepenuhnya apa yang seharusnya telah kami terima, supaya kami dapat diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa di dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala firman ini Engkau meteraikan. Hamba berhenti berbicara, tetapi firman ini tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Dan hamba percaya, is going to be successful. Dia akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepada. Karena ada Roh Kudus yang terus memimpin mereka. Beri mereka kekuatan, perlengkapi mereka, kuatkan, teguhkan mereka. Singkapkan kebenaran ini, bahwa mereka adalah warga di dalam surga. Mereka namanya terdaftar di surga. Mereka harus melabuhkan seluruh gairah mereka ke surga. Supaya setiap sendi-sendi, setiap nadir yang menguasai kehidupan mereka, itu mereka dapat lepaskan Tuhan. Lepaskan belenggu-belenggu itu. Supaya mereka tidak terikat. Mereka tidak terhimpit. Mereka dapat menikmati kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Karena kami percaya, jika anak itu memerdekakan kami, maka kami sungguh-sungguh merdeka. Will be free indeed. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat, penebus kami, Gembala kami yang setia, kami datang kepadamu. Kami mengagungkan Engkau ya Bapa, di dalam kerajaan surga. Saudara yang percaya, saudara yang diberkati, boleh bersama dengan saya berkata, amin.